Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sallam tasliman katsiran katsiran. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kullun mauludi yulad fitrah, fabawahu, au majisanihi, au nasironihi, au yahidanihi. Kama kala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah. Kita bersyukur atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala kita bisa menjalankan salat subuh secara berjamaah. Salat subuh berjamaah nilai fadilah keutamaannya itu bagaikan salat semalam suntuk. Kalau kita semalam tidak tidur dan salat sepanjang malam, maka nilai salat subuh itu lebih baik kata Nabi daripada salat sunat sepanjang malam. Dan barang siapa yang berangkat di pagi hari ke masjid ketika semata-mata niatnya untuk menunaikan sholat subuh, maka sesungguhnya dia sedang membawa bendera iman. Dan barang siapa di pagi hari dia niatnya untuk ke pasar atau berangkat untuk perniagaan, melalaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka dia sedang membawa bendera setan. Ya maksudnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi dalam mukadimah dibacakan surah Rum, surat Ar-Rum, surat 30 ayat 30. Waqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu pada agama Allah yang lurus. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha. Demikian Allah telah tetapkan fitrahnya atas kalian, atas manusia. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ketetapan Allah itu. Dzalika dinul qayyim. Itulah agama yang tegak. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan atau memerintahkan kita senantiasa menghadapkan. Jadi secara harfiah menghadapkan wajah, tapi kata para alim ulama itu menurut perasaan para alim ulama itu, jadi seluruh kehidupan kita ini dihadapkan kepada agama. Jadi bukan itu hanya bahasa kiasan saja wajah itu. Faqim wajhaka. Jadi hadapkanlah wajahmu. Jadi bukan wajah saja, tapi seluruh kehidupan kita diatur oleh agama. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Dari bangun sampai tidur sampai bangun kembali itu diatur oleh agama. Itu namanya menghadapkan diri kita kepada agama Allah yang lurus. Menghadapkan wajhaka lid-dini hanifah. Jadi tidak ada yang luput sedikit pun. Bagi orang yang beriman tidak ada yang luput sedikit pun dalam kehidupannya itu diatur oleh agama. Ketika manusia ini luput dari agama, pasti akan masuk kelalaian, masuk maksiat. Orang akan digoda oleh setan, digoda oleh kemaksiatan. Kadang-kadang orang
menganggap setan kan tidak terlihat, tidak bisa di. Padahal memang nafsu manusia itu pasti dia akan tergoda, maka itu diatur oleh agama. Itulah fitrahnya manusia. Apa itu fitrah? Fitrah itu dalam beberapa penafsiran atau pengertian itu ada yang mengatakan fitrah itu adalah Islam, ada yang mengatakan fitrah itu adalah suci, ada yang mengatakan fitrah itu adalah bagaimana manusia itu bisa bahagia. Disitulah fitrahnya. Jadi manusia itu bisa bahagia fitrahnya dalam agama, tentu dalam agama Islam, karena tidak akan diterima di luar Islam. Orang yang punya agama di luar Islam itu tidak diterima, pasti ditolak. Jadi manusia akan bahagia manakala dia beragama menurut dinul Islam. Kalau dia keluar dari agama, berarti dia keluar dari fitrahnya sebagai manusia. Fitratallahi allati fatara an-nas 'alaiha. Allah tetapkan fitrah manusia itu dalam agama. Kalau manusia keluar dari fitrahnya, keluar dari agama, dia keluar dari sebagai manusia yang seutuhnya, manusia yang sebenarnya. Sehingga orang yang keluar dari agama, orang yang tidak mau dengar perintah agama, sama Allah juga dikasih peringatan. Laqad jara'na li jahannama katsira. Sungguh banyak yang menjadi penghuni neraka jahanam. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tidak dipakai untuk bagaimana ini memahami agama, bagaimana terima keimanan, terima Islam. Jadi dia punya hati, dia menolak. Buat apa saya harus sholat? Buat apa saya harus zakat, puasa dan haji dan sebagainya? Jadi dia menolak. Hatinya tidak terima. Maka Allah sudah mengatakan mereka ini menjadi lidhannama katsira, menjadi sebagian besar penghuni neraka jahanam. Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak berfungsi, tidak digunakan untuk melihat. Melihat apa? Melihat kebesaran Allah, melihat ayat-ayat Allah, melihat perintah Allah. Tidak digunakan. Jadi mereka keluar dari fitrahnya sebagai manusia yang sebenarnya. Lahum udhunun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Tidak digunakan untuk mendengarkan seruan-seruan agama, ajakan-ajakan ketakwaan. Ini tidak digunakan telinganya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada mereka, ulaika kal an'am. Mereka ini ibarat hewan. Coba, manusia keluar dari fitrahnya sebagai agama, Allah sudah memberikan cap kepada mereka, memberikan label kal an'am. Mereka bagaikan hewan, bagaikan binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih jelek daripada hewan. Lebih jelek. Coba manusia-manusia yang tidak punya, yang tidak mau ibadah, yang tidak mau terima agama, tidak mau ke masjid, maka Allah sudah memberikan label kepada mereka, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu lebih buruk daripada binatang peliharaan. Termasuk yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu namanya fitrah. Jadi fitrah itu manusia bisa bahagia hanya dalam agama. Kalau dia keluar dari agama, maka dia hilang kebahagiaan yang hakiki, yang sebenarnya. Nabi SAW memberikan pesan kepada kita sekalian adalah kita tetap bagaimana terpelihara, terwariskan, berkesinambungan agar agama ini terpelihara kepada diri kita, ahli keluarga kita, sehingga Nabi SAW memberikan nasihat kepada para orang tua.
Nasihat Nabi SAW ini sangat masyhur, sangat sering kita dengar dalil ini. Kullun mauludi yuladu alal fitrah. Setiap jiwa, setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, dalam keadaan Islam. Fa'abawahu, maka ada peran orang tua. Ada peran orang tua lah yang menjadikan anak itu au majisani, mereka menjadi orang-orang majusi. Jadi penyembah matahari, penyembah berhala dan sebagainya. Maka peran orang tua begitu besar. Nabi memberikan peringatan, hati-hati kalian orang tua, ada peran penting kepada anak-anak kalian, menjadikan anak-anak kalian menjadi penyembah berhala, au majisani, menjadi majusi, au yahidani, atau menjadi Yahudi, au nasironi, atau menjadi Nasrani. Nah, ini agama yang masih terkenal di dunia ini ya, agama yang dua ini yang ditolak oleh Allah Subhanahu, yang sudah dimansuk, yang tidak lagi diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, masih sholat di muka bumi, Yahudi dan Nasrani. Dan banyak orang-orang yang murtad, orang-orang Islam yang memilih di antara dua agama ini. Padahal ini sudah diwanti-wanti oleh Nabi. Ketika Nabi datang ke muka bumi ini memberikan wanti-wanti nasihat kepada para orang tua, hati-hati kalian. Ada peran orang tua ketika anak-anaknya menjadi majusi, menjadi Yahudi dan menjadi Nasrani. Agar manusia ini tetap pada fitrahnya yang sebenarnya. Agar kita ini tetap pada fitrahnya. Jadi kalau mungkin maaf, saya sering suka ikut juga dengan ungkapan Pak Haji Ruswani gitu di jamaah tabligh gitu. Jadi kalau ikan itu fitrahnya itu bahagia dalam air. Jadi kalau ikan ini coba-coba keluar dari air, maka dia tidak akan hidup, dia akan binasa. Seperti cacing misalnya bahagia dalam tanah. Jadi kalau cacing keluar dari dalam tanah, dia keluar ke permukaan bumi, maka dia akan terancam hidupnya. Dia akan dipasang oleh binatang yang di muka bumi, yang di atas bumi. Dia akan kepanasan dan sebagainya. Dia akan binasa. Demikian juga misalnya seperti burung yang liar, dia bahagia di alam bebas, dari dahan ke dahan, dari pohon ke pohon. Dia kalau dikurung walaupun dalam sangkar emas yang dengan makanan yang paling mewah, makanan yang paling lezat, tetap tidak ada kebahagiaan bagi burung itu. Dia ingin di alam bebas. Maka manusia itu dia bahagianya hanya dalam agama. Manusia itu dia bahkan bahagia manakala dia disibukkan dirinya, dihadapkan wajahnya kepada agama Allah yang lurus. Dan itu sudah ada contoh di zaman-zaman dahulu, ketika manusia sudah menolak agama, walaupun dia bergelimpangan dengan harta, dia punya kemewahan, dia punya jabatan yang tinggi, karena tidak punya agama, Allah binasakan dan Allah hinakan. Allah hinakan. Sebagaimana Fir'aun laknatullah, begitu gagah, begitu perkasa dia dengan mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang agung, yang paling tinggi. Tapi karena kesombongannya, padahal dia punya kemewahan, dia punya jabatan kedudukan sebagai raja yang paling kuat, menolak Allah Subhanahu wa taala, menolak agama, Allah binasakan. Bahkan kadang-kadang ada ulama mengatakan, jangan-jangan kita bisa lebih parah dari Fir'aun. Fir'aun saja ketika dia mau sakratul maut masih mengakui Tuhan, tapi ditolak keakuannya. Kita kalau mau sakratul maut sampai tidak ngaku Tuhan, ini lebih parah dari Fir'aun katanya. Karena ketika Fir'aun ini ditenggelamkan, dia mengatakan amantu rabbikum Musa wa Harun, aku beriman kepada Tuhan yang Musa dan Harun. Sedangkan kita kalau misalnya tidak menolak, tidak terima agama, mati tidak bisa mengatakan, tidak bisa mengakui Allah Subhanahu wa taala, lebih parah daripada Fir'aun. Bisa lebih parah daripada Fir'aun.
Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi bahwa kita bagaimana bisa menjaga fitrah agama ini tetap terjaga, tentu dengan ilmu. Tidak bisa dengan sekonyong-konyong datang kita mau jadi taat, kita mau jadi soleh tanpa ada landasan ilmu. Dan ilmu itu kita harus upayakan, harus ada usahanya, harus ada pengorbanan. Dan tidak bisa kita belajar ilmu hanya melalui YouTube saja. Tidak bisa. Itu tidak bersanad dan itu bisa dikatakan sedikit berkahnya. Sedikit berkahnya karena keberkahan ilmu itu dalam majelis. Para sahabat Nabi dan para sahabat dahulu sering membuat majelis-majelis ilmu itu sehingga ada nur, ada cahaya yang terpancar ke seluruh alam sehingga agama ini tersebar. Maka demikian juga agama ini bisa tersebar karena ada majelis ilmu, kemudian ini disampaikan kepada orang lain. Tidak akan tersebar, dia tidak akan bisa menjadi hidayah kalau tidak ada orang yang mau duduk dalam satu majelis. Maka kita alhamdulillah walaupun ya kapasitasnya hampir stagnan begitu saja, ya kita syukuri. Kita bersyukur karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala walaupun kecil tapi ini sangat besar nilainya, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita menganggap ini tidak ada apa-apanya, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini sangat besar. Bahkan dalam satu riwayat hadis, ketika ada duduk dalam satu majelis, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat sehingga malaikat itu bersab-sab hingga ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sampai ke arsy. Dan setelah selesai majelis ini, para malaikat ini mendoakan kepada mereka, ya Allah, alhamdulillah para peserta majelis, rahmatilah mereka, tunaikan hajat-hajat mereka. Ini para malaikat berdoa. Maka insya Allah mudah-mudahan kita di sini luar biasa, tidak pernah kosong. Ada ustadz yang sering memberikan bimbingan, maka kita ambil semaksimal mungkin manfaat daripada ilmu. Ilmu ini wajib. Bahkan lebih wajib daripada sholat. Kalau sholat itu ada waktunya, ditetapkan waktunya dan syarat-syaratnya, kemudian jumlahnya. Tapi kalau ilmu itu tidak ada batasannya. Bahkan utlubul ilmi fardhu. Jadi setiap penuntut itu adalah wajib. Jadi setiap jiwa yang lahir minal mahdi ilal lahdi. Jadi dari lahir sampai liang lahat, dari buaya sampai liang lahat. Berarti menuntut ilmu ini tidak pernah putus, kapanpun, dan dia tidak terikat oleh waktu. Kapan saja bisa, tidak terikat oleh waktu dan tidak diatur oleh keadaan. Kalau kita punya keinginan, maka insya Allah. Dan inilah wajibnya ilmu. Bahkan ulama mengatakan lebih wajib daripada sholat karena posisinya dari buayan sampai liang lahat, artinya semenjak kita hidup sampai kita mati. Jadi tidak ada celah sedikit pun. Mudah-mudahan kajian sedikit ini memberikan kita semangat, motivasi untuk senantiasa bersemangat menjaga agama kita dalam fitrah yang sebenarnya, dan jangan kita terpeleset oleh orang-orang yang senantiasa menggaungkan tidak percaya dengan ilmu Islam atau tidak percaya dengan ajaran-ajaran agama. Bahaya, kita akan bahaya nanti, kita akan mengetahuinya nanti kalau sudah meninggalkan dunia ini. Kalau belum masih hidup, ya masih awam-awam, semuanya masih di awam-awam. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.